Sorry. Gak apa-apa. Boleh duduk? Boleh Bang Adon, silakan. Baik. Pengen ngopi nih. Boleh, mau ngopi apa Bang Adon? Kebetulan ngopi Buka ya, Mas. enaknya Bang Adon. pagi-pagi ya. Boleh Bang, mau apa? Mau ngobrol aja. Bro, boleh. Cinta mani? Saya pengen nyoba yang eksotis. Sotis, gato. Jasmine of Genji Chala kayaknya boleh. Boleh. Nah itu Cukup gak ya? Kira bentar ya. cukupnya aja. Jangan berlebihan. Siap Bang Adon. Apa kabar nih Bang Adon? Baik, Rere apa kabar? Alhamdulillah. Lagi begini-begini ya? Jangan dibahas dong ya oke, itu mah. ini ya, boleh. Bisa di belakang Nggak aja. intro doang itu, sih. Bro. Biar cair. Boleh. Udah Kayaknya lama pakai nggak ketemu? tricolet nih oke nih. Boleh. Udah lama nggak ketemu ya Bang Adon? Iya betul. Biasalah lagi menyibukkan diri. Jadi sip mantap. Lagi terus berbenah. Terus berbenah. Banyak PR. PR-nya apa aja nih Bang Adon? Kalau boleh tahu. Oh banyak banget. Selama hidup pasti banyak PR. Benar. Gimana Rek? Gimana apa Bang Adon? Kopi pagi nih budayanya. Sudah Kalau- makin banyak apa enggak? Di Tasik sih buat aku kayak belum kelihatan ya, nggak kayak di kota-kota lain. Kalau di Tasik tuh kayak masih ngejarnya ngopi senja nggak sih? Oh, iya. Bukan ngopi pagi. Anak indie ya? Anak ini soalnya di Tasik kebanyakannya ya. Tapi- Jadi kayak pagi tuh kurang gitu. Oh, saya sih lihatnya kemarin ya mudah-mudahan bisa jadi kebiasaan baru ya. Habis goes kan ya. Iya kalau goes kayaknya udah pasti nggak sih. Tapi kan nggak nentu juga goesnya. Biasanya sih Biasanya. kalau di tempat saya Selasa atau Rabu gitu. Kalau di sini Nggak tahu. Senin ya. Senin atau Minggu kayak Kayaknya udah. jadwalnya mereka ngeliling-ngelilingin. Iya. Kayaknya sama-sama gak sih orangnya? Iya, masih itu aja sebenarnya. Sebenarnya masih itu aja. Cuman lihat tuh jam 5 mereka keliling-keliling di Hazard ya, looping lah ya. Iya. Tuh keren banget sih. Keren Di sini banget udah sih Bang Adon. beraktivitas. Terus pit stopnya mungkin isi dulu bensinnya di kopi shop. Iya di coffee shop. Well sih menurut saya itu harus dilestarikan ya. Iya Mudah-mudahan tapi bisa. Gak cuma kayak- lifestyle gitu jadi budaya ya. tapi Bang Adon kayak merhatiin gak sih meskipun mereka kayak pagi-pagi gitu ya, Hmm? tapi mesennya tuh masih tetap es, ya nggak sih? Ada Kebanyakan sih, ya ada sih, daripada ada sih, hot iya. ya nggak sih? Iya Kayak benar. susah gitu ngenalin hot tuh susah, padahal pagi-pagi anaknya yang hot. Dan hot. Mungkin nggak bisa disalahin juga karena Iya mereka sih. habis beraktivitas Habis butuh pengen yang yang seger seger ya. Tapi ada kafeinnya gitu. Iya benar. Cuman saya rasa kan banyak ya coffee shop yang Shop melakukan promo ya bisa dibilang gila-gilaannya di pagi hari itu hanya untuk kopi panas. Iya. Ada bisa orang jadi tertarik tapi bisa orang tetap milih es gitu. Benar. Iya nggak sih? Iya. Padahal udah buy one get one free atau misalkan 10.000 untuk kopi panas. Cuman mereka masih milih es. masih es gitu ya. Beberapa, tapi beberapa juga ada yang memang pemburu ngopi pagi ya. Iya benar. Tapi kalau buat aku sih pagi-pagi emang aku sendiri Iya. sukanya emang yang ice. Iya. Oh iya. Kayak lebih segar gitu nggak sih Bang Bener-bener. Adon? Walaupun Tapi pagi-pagi tapi kalau misalnya lagi pengen yang hot, tergantung mood bukan sih Iya, kalau betul. minum kopi itu. Iya, saya rasa di tempat-tempat ngopi di Tasik terlebih yang mau fokus buka di pagi hari harus punya toilet yang bagus kayaknya. Kenapa? Karena habis ngopi pagi biasanya langsung mules. Iya benar. Jadi harus difasilitasi Kayaknya toilet yang iya, bagus ya. difasilitasi. Benar sekali. Kayak di sini kayaknya. tuh enak tuh ada wangi toiletnya ampun. Alhamdulillah ya. Itu Rera yang bersihin bukan? Bukan ya. Kirain. Tapi ada sebagian juga sih. Maksudnya alhamdulillah kita di narasi karyawan-karyawannya pada bersih, menjaga rajin. Apalagi waitersnya terbaik sih kalau. Salah satu modal yang penting saya rasa. Iya. Toilet. Jadi orang terkadang lihat tuh ke toiletnya dulu. Iya, Dia nggak datang tuh ke toilet. Kalau toiletnya bersih, oh pasti yang lainnya juga bersih. Iya benar. Ya, betul Seperti nggak? itu Bang Adon. Menarik Sekali. Dari Bang Adon. Boleh. Aman. Agak tricky ya tricolet. Iya, aku takut. Enggak, jangan takut-takut. Sebenarnya sengaja. Pas
pesennya yang susah-susah. Pesannya yang susah-susah nggak tuh? Kayaknya aku nanyanya yang susah-susah boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh. Aduh, nggak apa-apa sih, Karena kan sambil belajar juga aku. biar naik level, biar Iya, naik iya, level. Aku di espresso base mulu kan ya, Iya. ada jadi manualan Boleh, ya. boleh, Bisa boleh. sambil belajar juga kan emang ada sama pakar. Aduh, enggak juga. Mungkin bedanya saya sama Rere cuma masalah usia. Usia saya lebih lama ya. Bisa. Oh iya Kalau nih Bang masalah Adon. kopi mah ya. Ngomong-ngomong Rata-rata. dari pertama aku kenal Bang Adon, Zaman di dari Siliwangi zaman di dulu ya. Siliwangi ya Kak. Zaman di sana, zaman aku belum masuk barista Iya, ya, betul. belum. Dan aku tuh melihat sosok Bang Adon tuh kayaknya tuh disiplin banget orangnya ya, dalam kebersihan, dalam apapun itu pasti ya. Terus sekarang kan Bang Adon nih jadi leadership nih. Menurut Bang Adon kayak takutnya anak-anak pengen jadi leadership ya. Iya, Nah, betul. yang bagus buat jadi leadership tuh apa sih? Waduh. Kayak gimana sih sifatnya, kayak sikapnya harus kayak gimana Bang Adon? Kalau ngobrolin leadership ya, atau pemimpin ya, Yes. atau kepemimpinan, itu pasti luas banget ya. Awalnya dulu di tempat kerja saya yang dulu kan cuma berdua ya. Berdua, maksimum setelah 4 sampai 5 tahun berjalan tuh 8 orang. Itu lumayan complicated. Nah sekarang pindah ke tempat kerja yang baru, awalnya bertiga, sekarang ber-30. Banyak banget ya. Jadi saya rasa kenapa ada ya istilahnya HRD ya, Human Research, terus memang berurusan dengan makhluk hidup itu tidak semudah itu ya. Iya benar banget Bang Adon. Kenapa jadi pemimpin itu susah. Ya? Ternyata memang Ya. berurusan dengan makhluk hidup itu susah saya rasa. Kenapa? Satu orang ataupun dua kepala punya keinginan yang berbeda, punya sifat dan watak yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, itu akan makin rumit dan complicated. Kenapa seorang pemimpin itu gajinya besar ya karena gitu. Tanggung jawabnya gede ya. Sesuai dengan ya, sesuai Bisa. Ya mungkin orang ngiranya wah enak ya jadi misalkan manajer atau jadi pemimpin atau jadi apapun itu, dan ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu guys. Ya berbanding lurus ya dengan tanggung jawabnya, Iya. dengan job desk-nya juga kayak gitu. Jadi saya rasa kalau ngomongin leadership, semua orang juga punya leadership. Kalau gaya-gayanya saya lebih ke good communication. Iya, Jadi jadi seorang pemimpin itu harus punya komunikasi yang baik. iya. Tuh. Kayak ini gak sih Bang Adon, kan udah kelihatan ya Bang Adon mah kayak kebapaannya tuh ada. Waduh. Ya, jadi merangkul Ini anak-anak ya. sebenarnya halus ya antara ngebully dengan muji ya. Halus banget. Jadi udah kelihatan tua banget gitu. Serius. Kayak ngeliat Tua mah semuanya. pasti, tapi dewasa belum tentu pilihan kalau dewasa. Iya benar. Kayak baru gitu gak sih ngeliat Bang Adon? Iya. Jadi memang kalau masalah ngomongin disiplin atau apapun itu, saya rasa gimana caranya kalau kita pengen balik lagi ya, pengen dibayar secara profesional, ya harus dari diri sendiri dulu. Iya, benar. Profesional mulai dari disiplin, attitude, kejujuran, integritas dan lain-lainnya itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi tunjukin dulu value kamu, baru menuntut gaji kamu berapa gitu. Jadi kalau gaji kita tuh punya ngikutin sama value, diri kita ya, gak sih? Ya, betul. Karena you will get what you give gitu. Kamu bakal dapat yang apa kamu beri. Saya rasa itu. Jadi coba tunjukin seberapa baiknya dirimu, seberapa qualified dirimu, baru menuntut. Jadi saya berusaha untuk ya memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam diri saya setiap harinya. Berusaha jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, itu sih. Jadi kalau Keren banget, leadership jadi cocok lah ya jadi leadership Bang Adon ya benar. masih proses. Banyak yang harus dipelajari. Jangan puas sampai di sini aja ya. Karena jadi pemimpin itu menurut saya sulit sekali. Pasti. Cuman leadership yang baik menurut saya adalah selain komunikasi yang baik adalah gimana caranya kita bisa adil terhadap owner, mungkin kalau karena saya masih kerja sama orang lain ya. Jadi adil terhadap owner, gimana caranya adil terhadap owner, gimana caranya adil terhadap teman-teman, anak-anak ya, gimana kita bisa adil dengan
investor ya owner sama. Berarti karir di dunia kopi tuh buat Bang Adon udah panjang banget mungkin ya. Dari yang di Baru sana, sebentar. yang di sana sampai Iya, iya, pindah iya. ke yang Ya. sekarang alhamdulillah. 8 tahun saya rasa masih sebentar. Masih Kalau sebentar. anak kecil masih SD kan. Nah, aku mau nanya nih, dari awal Bang Adon mulai perkopian tuh gimana sih? Masuk ke dunia perkopian gitu. Awalnya kayak gimana? Awalnya saya rasa bakat ya. Bakatku butuh. Oh, kirain bakat apa ya? enggak lah, bakatku butuh. Ya, intinya awalnya saya memang sempat kerja, pindah-pindah, kuliah pun nggak bener. Cuman saya yakin sih memang setelah dilalui ya, seberapa buruknya tempat kamu bekerja itu pasti ada nilai positifnya. Pasti. Dan orang bilang banyak silaturahmi, banyak rezeki, banyak temen, banyak rezeki. Dan itu benar. Itu bisa jadi privilege saya. Kenapa? Karena saya bisa kenal yang di Siliwangi itu dari warnet. Dulu kan saya sering Anak warnet. anak warnet dulu. Sering main game. Anak warnet. Memang ya kuliah saya rusak sama game. Cuman ternyata di sana saya ketemu dengan investor saya yang di Siliwangi itu di warnet gitu. Kerjasama bareng, berproses, dan mungkin privilege yang saya bisa dapat ketika saya punya banyak temen, terutama temennya tajir-tajir. Ya, bisa kerjasama bareng. Bisa. Jarang-jarang orang yang seberuntung itu ya, Iya, benar. yang bisa didukung permodalan yang sangat besar, bisa disekolahin, jarang-jarang kan. Nah itu privilege menurut saya gitu. Ya, Jadi privilege saya tuh banyak kenalan. Benar. Banyak kenalan orang yang tajir-tajir, kaya-kaya. Kayaknya Tapi butuh ya kayak ya, gitu, butuh. bareng-bareng kan, bareng-bareng. Ya. Terus di kerjaan yang saya sekarang juga, ya alhamdulillah disokong oleh ataupun disupport oleh alat-alat yang canggih, bisa disekolahin. Itu menurut saya sih bisa, ya termasuk orang yang beruntung. Berarti Jadi prosesnya didukung oleh keberuntungan juga. juga. Nggak semua orang bisa gitu kan, benar nggak? Benar. Saya bisa sampai di titik ini pun, saya rasa bisa gara-gara silaturahmi, ya, gara-gara pertemanan yang baik gitu. Punya owner yang baik, saya sangat bersyukur. Punya tim yang baik, saya sangat bersyukur. Jadi nggak bisa saya sendirian. Iya, harus kerja sama bareng-bareng nggak sih? Betul, betul. Betul sekali. Jadi saya coba untuk menerapkan bahwa yuk, kamu jangan kerja sama saya atau kamu jangan kerja sama investor, tapi kita itu Sama-sama bareng-bareng kerja. gitu. Bareng-bareng kerja, bareng-bareng usaha. Benar. Nah itu yang maksud saya adil gitu. Karena kompak lebih harus penting ya sih Bang Adon. Betul. Dari masalah kompak juga komunikasinya benar nggak sih? Iya. Bang Adon? Harus baik. Karena saya rasa teamwork ya dibangun dengan Iya, komunikasi yang benar. baik dulu ya. Iya. Jadi, Komunikasi sih yang paling pertama. Harus betul. penting. Menurut saya good leadership itu harus punya good communication. Iya, Gitu. Harus bisa adil juga. Benar. Gitu. Benar banget. Jadi terkadang kan ya ini yang memang perlu diluruskan juga menurut saya. Walaupun ini terlalu berat nih bahasannya. Wah. Tapi benar sih. Terkadang enggak, karena saya juga pernah jadi barista, pernah jadi staff, pernah jadi kru juga sebelum jadi pengelola. Wah, perasaan kerja capek tapi gaji gini-gini aja ya nggak sih? Pasti sih kalau Tapi itu. kan sebenarnya ya bersabar dulu, proses lah ya. Iya, Karena benar. nggak tahu kan banyak beban yang harus owner atau pengelola keluarkan gitu. Sebenarnya intinya komunikasinya aja sih. Benar banget. Komunikasinya aja yang harus baik gitu. Tapi benar sih kata Bang Adon, temen tuh yang luas kita harus benar-benar butuh, karena teman kita tuh nggak stuck di situ gitu. Dan kita tuh harus kenal sama semua orang, bukan berarti kita harus merangkul semua orang, enggak, tapi kita juga harus bisa gitu biar dapat kayak ini nih kalau butuh apa-apa di sini. Iya, Benar nggak sih? betul. Nah, jadi bukannya kita memanfaatkan, tapi ya saling lah ya. Saling lah Namanya ya. juga sama, benar gak sih? Betul, apalagi di dunia F&B menurut saya di coffee shop atau F&B Itu sangat butuh sih teman. networking itu sangat dibutuhkan menurut saya. Jaringan yang luas, teman yang banyak. Benar. Kenapa? Selain misalkan kita ada project, kita juga siapa sih yang misalkan
bisa dijual dedet. Kalau bukan teman bener nggak sih? Iya, siapa sih? Yuk kita ramein misalkan ngopi pagi. Kalau nggak temen siapa ya? Bener. Masa kita tiba-tiba nawarin yang nggak kenal? Nggak kenal, ya kan? Ngopi pagi yuk. Ya kalau nggak temen jelas kan, juga ya tuh. ramein yuk Iya, ngopi ramein pagi yuk. bisa lah ya. Kalian bikin konten Nah, kan? gitu. Saya rasa itu sih. Jadi selain bisa dijual dedet, bisa diminta bantuan, bener nggak sih? Benar sekali itu Bang. Saling membutuhkan Iya, ya. karena kita kan makhluk sosial ya. Iya benar. Nggak bisa hidup sendirian. Benar. Oh iya Seperti nih. itu, Bro. Kemarin kan aku ke tempat kerja Bang Adon nih, tapi nggak ketemu Bang Adon ya. Kan biasanya suka ada nih, kemana nih Bang Adon? Dan aku lihat tuh di SG tuh kayaknya di Jogja liburan healing Bang Adon pusing. Ya sebenarnya diem terus di tempat kerja itu ada bagusnya ada enggaknya. Mungkin enggaknya karena kita ngerasa stuck atau jenuh, Iya benar. butuh sesuatu yang baru, butuh referensi. Nah makanya dari sana saya inisiatif untuk berangkat ke Jogja ya, karena saya rasa ya itu salah satu kota yang belum saya kunjungi. Biasa kan ke Bandung, ke Jakarta, ke Bandung, ke Jakarta. Apalagi Jogja istimewa banget. Nah, setelah ya memang betul setelah saya ke Jogja Keren memang banget. ternyata betul Jogja itu istimewa. Bukan cuman julukannya daerah istimewa. Iya, tapi soal Yogyakarta ya. Iya, dari makanannya, Oh, dari jelas. orang-orangnya juga beda banget kan Ya. ya Bang Adon. Ya saya rasa lebih kental dengan unsur budayanya Pasti. kalau Jogja tuh. Pasti Jadi sih Bang Adon. yang saya lihat memang sopan-sopan. Terus saya juga jadi lebih tertarik untuk belajar bahasa Jawa ya. Kayak menarik gitu ya Bang Adon. Coba Rene 3 hari di Jogja ya, medoknya udah ke bawah-bawah tuh. Kayaknya aku harus coba Iya, nggak sih betul. ke sana. Terus yang menarik di Jogja kemarin Apa nih Bang Adon? 5 Soal harian di Jogja. kan Bang Adon kerja di perkopian nih, berarti Betul, aku betul. nanya tentang perkopian. Nggak mungkin Bang Adon ke sana kulineran kan nggak mungkin ya. Pasti Iya, ke iya. coffee shop nyari referensi buat Iya. di tempat Kalau mungkin kerja. ya bahasa kerennya hopping lah ya. Iya. Bahasa keren. Tapi kalau di Jogja tuh kerennya atau terkenalnya atau istilahnya dengan wisata kopi. Wisata. Gitu. Kalau di kita mungkin hopping, kalau enggak apa sih namanya? Kopi trip. Kopi trip, ya. Kemarin sempat tuh wisata kopi ke beberapa tempat Oke. yang memang saya rasa belum banyak ada di kota-kota lainnya. Konsepnya itu slow bar. Slow bar. Oke, dari slow bar itu berarti Jogja tuh ada plusnya, nilai plus, karena di Tasik Betul. jarang kan ya Ya, coffee shop yang slow bar kayak gitu. Benar nggak sih Bang? Betul. Nah, berarti itu tuh salah satu positif, maksudnya positif lah ya di Pasti. Jogja, dan ada nilai plusnya, makanya banyak banget orang-orang perkopian pasti kayak ke Jogja yuk, mungkin karena pengen Jadi nilai tahu plus ya, ya, iya betul. karena mungkin pengen belajar juga. Nah, tentang ngopi pagi menurut Bang Adon di sana tuh kayak gimana? Apa masih sama di Tasik atau kayak lebih bagusan di Jogja gitu kelihatannya perkembangannya? Saya rasa kalau masalah ngopi pagi mungkin lebih terbentuk di Jogja ya, karena lebih dulu Oke. industri kopinya lebih dulu ramai di Jogja menurut saya. Tapi secara perkembangan Tasik pun tidak kalah sebenarnya. Cuman ya itu, kalau Jogja mungkin didukung oleh kentalnya kultur di sana, terus banyaknya wisatawan, Iya, mungkin itu benar-benar. lebih kena ya. Jadi Iya. kebanyakannya yang saya lihat sih yang ngopi pagi justru yang dari luar kota. Oh iya. Kebanyakan. Karena mungkin penasaran ya. Itu bisa jadi destinasi wisata, Iya, wisata wisata kopi ya, Gitu. benar. Jadi kebetulan yang pas saya 2 hari ke sana lewat putar-putar memang dicari sama wisatawan gitu untuk wisata kopi. Jadinya mungkin orang Jogjanya nggak begitu banyak, mungkin masih senang nongkrong juga mungkin ya. Cuman ini sesuatu yang bisa diterapkan di Tasik gitu kalau pengen ngegempur ngopi pagi-pagi gitu, karena memang sejatinya ngopi itu enaknya pagi-pagi Iya sebenarnya. benar. Kalau terkadang kalau ngopi sore atau ngopi malam jadi jatuhnya jadi susah tidur ya. Iya. Kayaknya. Kalau buat orang-orang mungkin Buat ya, orang-orang. ya, Tapi kalau buat saya mau ngopi biasa mau- aja, sama ngantuk aja. ya, sama aja. Ngantuk aja. Sugesti mungkin ya. Sugesti ya, benar. Cuman saya rasa untuk perihal slow bar ya sangat bisa diterapkan di Tasik karena sangat unik. Ya mudah-mudahan bisa jadi destinasi wisata untuk wisatawan dalam negeri gitu, ataupun kota lainnya yang sedang misalkan transit atau memang benar-benar pengen liburan di Tasik.
Saya rasa itu yang harus bisa digalakkan ya di sini. Konsep slow bar tuh uniknya juga, mereka tuh lebih interaktif, lebih intim Sama gitu sama customer customer. ya. Jadi nggak cuma beli kopi beres. Jadi lebih ada kenal, percakapannya, iya, lebih benar-benar. hangat ya menurut saya. Nambah wawasan pertemanan juga ya nggak sih Betul. Bang Adon? Nah, hal-hal yang dibahas juga saya kan sengaja untuk kesana tuh pengen tahu lah gimana tuh slow bar tuh. Hal yang dibahasnya juga ternyata nggak cuma seputar kopi gitu. Nilai-nilai kehidupan, tentang pekerjaan, tentang pengalaman hidup, itu juga dibahas. Lebih mengasihkan saya rasa bertukar pikiran seperti Iya, itu. keren. Dan gak jarang juga mungkin ngegibah ya. Bahasa anak muda mungkin ya ngegibah. Sebenarnya kan gitu, kalau di tempat saya tuh ngopinya cuma 2%. Iya. 98%-nya gibah. Oke siap. Saya baru Karena yang bikin gurihnya ngopi itu gibahnya. Iya gibah. Kayak asik gitu ya Iya, Bang kayak Adon. asik. Ngopi sambil gibah. Enggak sih, itu sih intermezzo aja. Cuman ya saya rasa saya pengen di Tasik itu seperti itu. Jadi lebih intim lah. Ngopi itu harus ada percakapan. Cuman mungkin susah juga tapi susah bukan berarti mustahil. Iya. Karena ada beberapa yang memang konsepnya tidak seperti itu. Butuh proses Butuh mungkin proses ya Bang juga, Adon. betul. Jadi Karena harus berani gak sih ngomong kayak gitu tuh kan pasti Betul. ada orang yang kayak introvert kayak itu bisa dia. kayak gitu bener gak sih Bang? Ya takut untuk Takut memulai untuk ya. memulai, takut Iya. bisa apaan sih so asik, takut kayak gitu bener gak sih Bang Adon? Betul sih. Cuman Mungkin di Tasik lagi belajar buat harus kuat mentalnya kalau digituin ya. jadi saya rasa ada beberapa faktor juga ya, selain dari SDM harus difasilitasi juga dengan bar yang memang menunjang untuk itu gitu. Dalam artian kalau memang tidak diarahkan misalkan untuk berinteraksi ya agak susah juga gitu. Benar-benar. Pun tidak dari segi SDM baristanya, dari customer yang datang juga kalau memang tidak benar-benar ingin ngobrol dengan barista ya Susah. Iya gitu. benar. Jadi itu mah balik lagi ke konsep masing-masing. Cuman saya rasa di tengah gempuran es kopi susu ataupun mocktail ya, bahasa kerennya ada mocktail kan. Kalau kita alternatif drink gitu, Iya, atau alternatif, saya rasa slow bar ini bisa jadi opsi gitu yang baik gitu. Jadi bisa jadi angin segar lah di Tasikmalaya ya. Karena saya rasa masih yang itu aja di kota-kota lain pun masih yang itu aja. Maksudnya masih es kopi susu, mocktail. Benar. Sedangkan saya ke Jogja menemukan sesuatu yang baru nih, yaitu slow bar gitu. Iya, Saya rasa ada di beberapa kopi shop Tasik bisa menerapkan slow bar ya. Bisa, insya Allah ya. Insya Harus Allah di tempat belajar saya juga guys. segera ya. Iya. Mungkin di sini juga sudah ada, bisa difokuskan lagi gitu. Di tempat yang lain sudah beberapa memulai itu, menurut saya sesuatu yang bagus. Ya. Di tengah mungkin banyaknya atau pesatnya pertumbuhan F&B khususnya coffee shop di Tasikmalaya butuh diferensiasi kan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak banyak opsi, ya masih gitu-gitu aja. Iya benar. Ya ini salah satu menurut saya hal yang unik ya untuk owner ataupun pengelola coba terapkan slow bar ya. Karena bagus buat menunjang juga coffee shopnya, benar nggak sih Bang Adon? Kasihan nggak sih sekarang mesinnya udah pada bagus tapi kayak gimana ya Bang Adon? Enggak. Maksudnya kasihan juga kan manual brew sekarang udah kayak dihantam es kopi susu. Es kopi susu mocktail. Kasihan juga kan. Sebenarnya ada hal yang unik juga ya. Japanese ataupun ice filter itu dulu sempat rame ya. Nah sekarang kenapa tidak itu bisa jadi titik balik atau bounce back gitu, bisa jadi rame lagi gitu ya untuk ice filter atau Japanese ataupun apa sih lemon coffee ya dulu ya. Iya black coffee lemon. Nah itu juga kan oke tuh saya rasa. Seger ya. Seger, jadi bisa jadi sesuatu unique selling point ya. Dari semua yang aku ngobrolin sama Bang Adon, kayaknya aktivitas Bang Adon tuh banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Saya jadi insecure. Nah, aku pengen tahu nih Bang Adon cara mengimbanginya dari semua aktivitas Bang Adon yang padat banget mengimbangi dari keluarga, sosial, sama pekerjaan tuh gimana sih? Susah. Kayak work-life balance lah ya. Iya, bener. Balance tuh gimana Bang Adon? Agak susah. Ya, kadang untuk adil tuh susah ya. Pasti. Mungkin Pasti lebih ada ke yang nge-manage waktunya aja, walaupun sudah ada schedule per harinya tetap sih saya kadang ini kelewat.
masih tetap belajar lah ya. Cuman ya itu sih mungkin jadwal hariannya ya Jadwal harus hariannya. di kalender di HP Iya, biasanya. biasanya. Hari ini mau ngapain aja. mungkin Sama harus- keluarga ya harus dibedakan ya. Iya. Terkadang keluarga cemburu Pasti. karena waktu saya habis di luar. Pasti apalagi Bang Adon udah berkeluarga kan. Betul. Jadi sangat sulit tapi bisa lah. Bisa. Bisa saya rasa untuk menyempatkan dengan keluarga, pekerjaan, hobi juga. Hobi refreshing buat diri sendiri juga ya. Me time ya. Me time, Bahasa kerennya jatuhnya. me time. Siap. Berarti sangat susah berarti ya kalau buat adil banget Susah. tapi lagi berusaha buat adil dalam semuanya. Betul. Karena kan terkadang kerjaannya oke nih, nah keluarganya yang belum oke itu dalam artian waktunya terus Pasti apalagi sih, sekarang kan ada aktivitas baru. Ada hobi baru, aktivitas baru. Waduh. Pasti. Sudah mulai nyangrai saya. Oh iya, Ya sedikit promosi ya. S3 marketing. keren nih. Boleh kali ya nyoba. Boleh. Kayaknya waktu itu aku pernah dikasih deh. Oh iya? Oh iya Waktu betul. aku kesana. Betul. Ice black kan. Iya, Itu iya, enak iya, sih iya. Bang Adon. Parah. Nah, buat Siap. cobain enjoy. Boleh ya. Bang Adon kalau rasanya maaf Ih, banget kopi aku itu- lagi belajar. Kopi itu pasti enak. Cocok. khawatir. Ya, pasti cocok. Bismillah Bang Adon. Kayak aku penasaran pengen cobain. Enak banget. Bohong Bang Adon nggak boleh bohong. Asli. Ngapain bohong sih? Kopi itu enak. Enggak ada yang enggak enak. Not bad lah ya. Ya Lagi kan? belajar. Kayaknya Enggak, seru ini banget deh. ini enggak not bad, ini good. Ini good. Oke. Thank you. Oh berarti Yang Bang penting Adon sekarang lagi suka sama manual-manualan ya semenjak ke Jogja. Ya, semenjak diet juga. Agak mengurangi susu. Diet dari susu ya. Iya, agak mengurangi susu. Jadi pilihan yang tepat buat yang diet saya rasa. Iya. Tapi aku Oh, jujur emang aku lebih suka kopi hitam sih Bang Adon. Betul. Jarang-jarang loh. Keren seger loh aja cewek gitu. suka kopi hitam tuh keren. Serius Nilai aku plus. lebih suka kopi hitam dibanding yang ada susunya karena yang pertama mungkin kalau ngopi pagi susu sakit perut bisa nggak sih ya Bang? Kayak Terus, ganggu gitu. Ya, sebenarnya kan banyak orang yang punya laktos intoleransi, jadi nggak bisa kena susu tuh banyak. Iya, Makanya ada susu oat gitu, ada susu almond Iya. yang laktos free. Nah, jadi ini kadang menarik untuk dibahas dengan customer juga ketika kenapa ya kopi itu mulus, jangan-jangan punya itu. Iya benar-benar. Jadi tidak bisa kena laktosa si Pasti kan namanya susu. orang-orang yang awam pasti nyalain kopi nih gara-gara kopi Hmm. kan padahal bukan. Bener gak sih Bisa Bang jadi Adon? dari susu. Iya. ya. Makanya aku selalu kayak aduh kalau ngopi pagi kayaknya Dikambing hitam iya kan. kambing hitam kan. Jadi aku lebih kayak udah deh kayak enak aja kopi hitam. Ya, Terus kayak semangat juga gak sih Bang? betul. Kalau minum kopi hitam Ya. pagi-pagi. Saya juga sebenarnya punya bermasalah dengan lambung. Cuman ketika pengen ngopi, yang penting sih perutnya ngisi dulu. Ngisi lah. dulu Mau ya. itu sama roti atau snack atau apa. Jadi nggak terlalu kosong. Nggak kan Mungkin nggak kaget. bener-bener. Karena ya itu terkadang suka kopi tapi kalau kena kopi nih lambung kena gitu. Iya. Ya itulah solusinya. Pasti kalau sakit lambung ini gara-gara kopi. Padahal kan gara-gara dirinya sendiri ya Bang Adon karena nggak makan. Gitu. Sebenarnya ya makanan juga ngaruh gitu. Jadi nggak cuma dulu soal kopi gitu menurut saya sih. Pilihan kopi yang tepat juga ya bisa. Contohnya kopi hitam. Iya. Nah gitu. Terus saya sebelum olahraga biasanya kopi hitam dulu biar lebih ngebakar. Jadi alhamdulillah turun 10 kilo. Bener ya proses 3 dietnya bulan, tuh iya. nyampe gitu. 3 Kayaknya bulan. kayaknya saya bisa nih ya diet pakai kayak gitu. Cara Bang Udah Adon. kecil juga sih. Oh, udah kecil. Ngapain Berarti harus diet? gendut nggak sih? Iya. Nih aku mau ngomongin tentang sosial media nih Bang. Boleh. Kan nama sosial media Bang Adon tuh Adon Edan ya. Kayak Edan banget gitu Bang Adon tuh. Seedan apa sih yang namanya Bang Adon tuh kenapa harus dinamain Adon Edan? Iya, kenapa ya? Saya sih selalu berpatokan. Ya hidup tuh harus edan. Kalau nggak edan nggak akan hidup. Maksudnya edan di sini harus totalitas, harus maksimal. Jadi menurut saya ya ketika kamu suka ke satu hal atau kerja di satu bidang ya udah kamu harus edan gitu di bidang tersebut. Jangan setengah-setengah ya, Jangan baru setengah-setengah. baru nyoba ganti lagi bidang baru, nyoba ganti bidang baru lagi ya. Bener. Perdalam aja itu Perdalam. terus sampai mentok gitu. Nah itu maksudnya kenapa adon edan tuh
gitu. Oke, berarti ada filosofinya. Iya lah. Iya, harus berbobot lah. Oh iya benar-benar. Jadi edan di sini dalam artian positif. Positif. Jadi kita harus mati-matian di suatu bidang, kita harus serius di suatu bidang, kita harus edan di satu bidang gitu sih. Harus master. Kalau bisa ya mentokin aja bidang tersebut. Kalau nggak mentok ya gimana lagi ya, yang setengah-setengah gitu sih. Jangan setengah-setengah ya, kalau mau ancur-ancur sekalian. Jangan juga. Tapi kan gitu, maksudnya kita harus belajar dari kegagalan, betul nggak? Nah, walaupun kita gagal, at least kita sudah belajar nih dari pengalaman itu kita gagal. Nah saya pun untuk masalah gagal ya sering sekali gagal. Pasti. Tuh. Karena mencapai kesuksesan itu harus gagal dulu sih Bang. Betul. Biar kitanya tuh, gue udah gagal kemarin, nggak boleh gagal lagi. Iya. Benar nggak sih Bang? Jadi harus kita semangat. terbentuk dari masalah Iya. kita seperti apa. Kebentuk tuh dari gagal dulu. Iya, terkadang apa yang ditampilkan di sosmed kan yang bagus-bagusnya Iya, doang. benar. Nggak tahu nih kita Kamu tuh langsung cerita gimana Iya betul. di belakangnya gitu. Dan Kayaknya saya lihat Rere juga dulu sebagai customer kan, sekarang jadi barista. Wah, iya jujur. itu saya hebat sekali. Malu jadi gitu Bang. Tapi kayak seneng aja gitu Bang Adon. Ya Masa- ngobrolin soal barista, apalagi perempuan, jarang banget kan di Tasik. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nah ini yang harus jadi motivasi untuk barista wanita ya. Jangan mau atau jangan cuman mau kamu tuh dijadiin pemanis doang di kopi. Iya benar. Ya nggak, jangan. Benar ngerasa Kamu banget tuh sih harus jadi kayak barista yang harus benar-benar jadi barista gitu. bukan cuman pemanis buat customer. Nah itu Bener deh. nggak sih? Ya, kenapa sih pengen ada barista di kopi shopnya? Ya Biar rame bener, aja. biar rame. Jangan Cowok-cowok pada mau. kesini kan nggak kayak gitu ya Bang Iya, Adon konsepnya. kamu jadi barista di suatu tempat tuh harus benar-benar ya emang dibutuhin sebagai barista. Dan berkelas ya. Iya, itu yang pengen saya coba. Yuk, bisa loh cewek tuh gitu di bidang ini bisa. Aku juga lagi belajar Bang Adon, bener-bener lagi belajar tentang kopi. Karena di Iya. sini kan bareng-bareng ya, suka bareng-bareng. Tuh. Adedi sama Adedi kan lebih ngerti kopi di antara kita-kita yang Ya. di sini ya. Jadi saling sharing. Terus kebetulan kemarin juga sama anak-anak kalau itu kita suka ngopi pagi kemana-mana. Jadi lebih saling dekat sama keluarga narasi. Betul. Sekali liburan juga, sama saling sharing tentang kopi di kopi yang lain. Nah, Biar boleh kita tuh coba-coba diterapkan di tempat saya. boleh. biar kompak kan satu Iya, sama lain. iya. Dan alhamdulillah selama Rara kerja di sini, Rara ngerasa benar-benar dapat keluarga kedua gitu. Karena anak-anaknya tuh Itu yang ngerti gitu satu sama lain. Iya. Jadi kayak kerja gak ada beban, kayak bukan kerja tapi kayak ketemu sama keluarga baru nih di sini. Iya. Gitu. Ya, Tapi kalau- ngebahasnya kopi beda. kalau lingkungan kerjanya kondusif nyaman lebih enak ya. Bener-bener pasti. Itu Apalagi kalau buat ngopi keluar dari narasi sama anak-anak narasi juga kan kayak seneng Iya. gitu, kayak semangat. Kalau Iya, misalnya kitanya gak semangat sama teman kerja, kalau misalnya ngopi sama teman kerja kayak apaan sih? Bener gak sih Bang Adan? Betul, Tapi betul. kalau udah dekat sama temennya, ayo. Dan bahkan anak-anak baru tuh kayak enggak mempatok sama anak waiter, sama anak kitchen, kayak enggak. Semua Jadi sama. sama aja semuanya. Kalau anak waiters ada yang bagian siang nih, terus shiftnya sama kita bagian pagi. Ayo yuk ngopi pagi yuk, atau enggak ngopi sore nanti udah beres dari sini kan, jadi lebih kenal satu sama lain ya Bang. Iya, Adan. lebih cair ya. Lebih cair juga, intim ya. lebih enak juga. Jadi kalau ada permasalahan nggak sungkan buat ngobrol langsung, bener nggak sih Bang Adan? Intinya komunikasi kan. Komunikasi itu yang paling penting. Ada kesalahpahaman juga, ada masalah juga ya dari komunikasi. Komunikasi. Iya. Makanya karena setiap orang tuh punya leadership masing-masing Iya, sebenarnya. benar. Kalau saya gaya-gaya saya komunikasi ya. Kayaknya semuanya juga komunikasi. Iya ya, betul. dari kita bahas tentang kopi dari A sampai Z nih Bang Adon. Buat Bang Adon apa ya, ngasih saran atau gimana buat pegiat kopi zaman sekarang? Lebih ke owner kah atau pengelola apa Semuanya. barista? Semuanya. Atau mungkin Iya. barista boleh, Boleh. barista Kalau boleh. untuk semuanya mungkin ya. Boleh semuanya. Sebenarnya kopi itu bisa sangat menjanjikan ya. Tergantung dari kitanya mau berubah menjadi lebih baik atau tidak. Karena saya rasa dari secangkir kopi ini bisa melibatkan ratusan orang gitu. Mulai dari petani, ya nggak? Prosesor, roastery, barista. Jadi dari segelas kopi ini kenapa mahal? Ya memang prosesnya sangat panjang. Prosesnya juga mahal ya. Ya, that's why kenapa industri ini harus berkembang menurut saya. Jadi dari segi petani itu harus mau
terus maju gitu, harus terus mau belajar dari segi roasterinya juga, prosesor, kemudian roastery, kemudian baristanya pun harus terus upgrade, harus terus belajar gitu. Kenapa? Karena hidup dan matinya industri ini ya tergantung dari orang yang ada di dalamnya. Benar gitu. benar sekali. Terkadang kan karena menurut saya ini berkaitan, komunikasinya juga harus bagus antara petani, prosesor, roastery, juga barista, itu komunikasinya harus bagus. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Kenapa kata customer, kenapa ini kopinya kayak gini? Oh ini nih roasterynya nih jelek. Terus kan kata roasterynya, oh ini petaninya saya dapat barang yang jelek. Jadi saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Kenapa? Jadi harus ada komunikasi ya, biar itu kitanya juga terus memperbaiki diri, terus memperbaiki ilmu. Jadinya tidak ada akan yang saling menyalahkan gitu istilahnya. Kalau kita kenal dengan roasterynya misalkan, lebih enak kan. Misalkan Kak, saya pengennya kopinya seperti ini, ya nggak? Ada yang minta tebal, ada yang ringan, fruity, gitu. Fruity. Kayak gitu-gitu. Jadi lebih terjalin, lebih enak. Jadi ke customernya juga lebih enak kita mengkomunikasikan produk kitanya. Benar. Begitupun roastery dengan petani, butuhnya green bean yang seperti apa gitu. Berarti jadi barista juga harus lebih mengenal kopi, benar nggak sih? Betul sekali. Harus kayak mencintai kopi dan pekerjaannya. Ya pertama sih harus seneng kopi dulu ya. Harus sering nyicipin kopi ini gimana gitu. Jadinya kita punya banyak perpustakaan rasa, punya banyak referensi gitu. Jadi ya itu, kita pun harus bisa sebagai barista ya, ujung tombak harus bisa mengkomunikasikan produk kita atau kopi kita ke customer gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman gitu. Dengan bahasa yang ringan tentunya ya. Jangan yang terlalu ini nanti keluarnya malic acid, wah biar terlihat keren gitu ya. Enggak sih, kayak gitu aja, ini kayak teh. Ada wangi melati atau wangi jasmine atau rose ya gitu. Akan ada rasa buah, potongan buah, kayak gitu aja. Itu yang saya dapat di Jogja. Ternyata gak yang harus teknis banget gitu. Ternyata hal-hal yang simpel pun bisa lebih kena. Benar. Aduh, makasih banyak Bang Adon dari awal sampai sekarang. Dari aku bikin kopi sampai udah jadi kopinya, aku banyak dapat pengalaman dari seorang bapak kopi ya. Disebutnya bapak kopi. Ya, karena Bapak Rista aja ya. Bapak Rista. Barista yang bapak-bapak. Siap. Karena emang butuh banget sih sharing kayak gini ya Bang Adon. Apalagi tentang slow bar, dan mungkin bisa nanti aku terapin ke anak-anak ya. Boleh, biar bisa saling ya. Iya. Kasih banget Bang Adon. Semoga Bang Adon juga kopinya enak. Amin. Main-main kesini ya, ngopi pagi di sini cobain. Pasti. Sama anak-anak kesini bareng-bareng. Iya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dipetik ya, atau diambil hikmahnya. Pasti banyak. Secara garis besar tadi nggak tahu ya kita ngobrolin apa. Iya. Tapi mungkin ada lah ya, satu dua apa. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan berisi ya. Apa yang saya lontarkan dari mulut ini mudah-mudahan berisi ya. Selain mungkin pasti yang kenanya, oh ternyata kopi itu enaknya sambil ngegibah ya. Iya, benar pasti yang kenanya itu. Pasti yang kenanya itu ya. Ya udah. Makasih banyak ya Bang Adon atas invitasinya, percakapannya luar biasa ya. Jadi tersanjung. Thank you Bang Adon. Oke.